Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Pariana SPD dari SMP Negeri 1 Katingan Hilir. Selamat datang di pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari materi statistika penyajian data. Cara kita mengolah angka-angka menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh semua orang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat menyajikan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Statistika sudah berkembang menjadi ilmu pengetahuan sejak abad ke-17, bahkan telah digunakan pada abad ke-18 pada peradaban di Babilonia, Roma, hingga Mesir. Kala itu, statistika digunakan untuk mencatat nama, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga mereka. Nah, sosok di balik statistika sebagai aritmatika politik adalah dua ahli berkebangsaan Inggris, yaitu John Gow dan William Petty. Lalu, bagaimana penyajian data dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari? Penyajian data dapat mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Dalam bisnis, data penjualan disajikan dalam bentuk grafik untuk melihat produk mana yang paling laku dijual. Di bidang kesehatan, data penyakit bisa dibuat dalam bentuk tabel untuk memantau tren yang sedang terjadi dan mengambil kebijakan yang tepat. Pernahkah kalian melihat tabel atau grafik di kehidupan sehari-hari? Kapan terakhir kali kalian melihat data-data disajikan dalam bentuk visual? Selanjutnya, mengapa data tidak disajikan dalam bentuk angka-angka saja? Mari kita pikirkan bersama. Ada beberapa cara untuk menyajikan data. Yang pertama dengan tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tabel adalah cara sederhana untuk menyusun data dalam bentuk kolom dan baris. Misalnya, kita menggunakan data makanan favorit siswa menggunakan tabel untuk mengetahui makanan mana yang menjadi favorit siswa. Diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk membandingkan kategori yang satu dengan kategori lainnya. Misalnya, kita ingin membandingkan banyak siswa yang menyukai nasi goreng dibandingkan dengan mie goreng. Diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya, kita bisa menggunakan diagram garis untuk melihat bagaimana perubahan suhu udara dari waktu ke waktu selama satu hari. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan persentase dari keseluruhan data. Nah, untuk menyajikan data, sekarang kita sudah dipermudah dengan teknologi. Kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Caranya mudah sekali, kita tinggal membuka Microsoft Excel, kemudian pilih lembar kosong. Nah, misalnya kita akan membuat penyajian data makanan favorit siswa kelas 7A. Kita sajikan dalam bentuk tabel terlebih dahulu yang terdapat jenis makanan dan frekuensinya. Misalnya, banyak yang menyukai nasi goreng adalah 10, yang menyukai mie goreng adalah 12, ayam goreng yaitu 5, dan bakso sebanyak 8. Kemudian kita blok, lalu klik insert dan pilih diagram batang. Kita tinggal ubah judulnya. Begitu pula untuk membuat diagram lingkaran. Caranya masih sama dengan mengklik insert dan memilih diagram lingkaran. Dan begitu juga untuk membuat diagram garis. Tinggal blok, klik insert dan pilih diagram garis. Setelah menyajikan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses menafsirkan informasi yang sudah kita kumpulkan dan sajikan untuk menjawab pertanyaan. Dengan analisis data, kita bisa menarik kesimpulan, mengidentifikasi pola, atau melihat tren yang sedang terjadi. Lalu, bagaimana caranya untuk menganalisis data? Yang pertama, identifikasi pola. Lihat apakah ada pola tertentu dalam data yang sudah ada. Misal, dari tabel dan diagram makanan favorit siswa, kita bisa menemukan bahwa mie goreng adalah makanan yang paling banyak disukai siswa. Yang kedua, membandingkan data. Kita bandingkan antara kategori yang satu dengan kategori lainnya. Misalnya, kita bisa melihat banyak siswa yang memilih mie goreng dibandingkan dengan nasi goreng. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Berdasarkan data yang sudah ada, apa kesimpulan yang bisa diambil? Kesimpulannya adalah mie goreng merupakan makanan yang paling populer di kalangan siswa kelas 7A. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.